Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Kiai Haji Muslim Umar SPDI, yang kami hormati ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Fatimah Al-Aslamiyah, dan hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama dalam kesempatan yang penuh berkah ini kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas taufik hidayahnya. Insya Allah kita pada malam hari ini bisa hadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Masjid Al-Islamiyah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, serta kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapat syafaatnya. Amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada acara malam ini, kami selaku pembawa acara, mari kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Untuk acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya, yang akan membacakan surah Yunus ayat 58 dan surah Al-Ahzab ayat 21 sampai 22, yang akan dibacakan oleh Sofika Siti Nurhawa dan sari tilawahnya Eka Sakiti. Kepada kedua saudari kita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadakum illa imanan wa taslima. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu,
semua baik yang membaca dan mendengarkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Musli Umar SPDI. Dan dimohon dengan hormat pada Kiai Haji untuk membacakan doa. Kepada Kiai Haji, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, bapaknya 3, jadi bapak-bapak. Bapak-bapak 2 ya ada bapak ya, bapak-bapak. Kan 2, ibu-ibunya banyak. Sama beliau yang foto itu 1, jadi 3. Dan juga kepada pimpinan Majelis Taklim Fatimah Al-Islamiyah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa silaturahmi bersama-sama berkumpul untuk satu niat kita, yaitu saling mengingatkan tentang kebaikan dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Sabar itu penting, kebenaran itu harus terus disuarakan. Mudah-mudahan kumpul kita sebagai anggota ataupun pengurus majelis taklim dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkumpul niat untuk ngaji, 1 kali duduk di majelis ilmu pahalanya lebih utama dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat sunat 1000 rakaat? Saya juga tidak pernah. Ya, 1000 rakaat, tarawih 23 rakaat, minta yang 8. Ya enggak? Pak Ustaz, kalau 20 rakaat tambah witir 3 itu 23, kelamaan. Yang 3 saja, yang 8 saja. Karena kaki saya asam urat. Macam-macam sudah alasan. Saya bilang pahala itu tergantung daripada besar kecilnya kita beramal. Semakin banyak rukuknya, semakin banyak sujudnya, semakin besar pahala. Sepakat? Setuju apa enggak? Setuju ya. Setuju. Orang masa rukuknya sekian kali rakaat, berapa sih terawihnya? 23, untung dan 8. Kan saya tanya dulu, apa pengurus NU? Iya, saya kebetulan ketua NU ya Bu ya. NU Balikpapan. NU itu yang memang itu yang disuarakan di mana-mana. Terawih 23, kalau ada orang meninggal dibacakan Yasin, kirim doa, aulan, ziarah kubur, salawatan, yasinan, yaitu amaliyahnya. Ya. 23 rakaat dan 20 rakaat beda-beda.
dan 28 rakaat beda. Satu kali duduk di majelis ilmu pahalanya sama ya dengan orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah, udah bisa bayangkan untuk 1000 rakaat itu ya. Bayangkan aja sudah tidak bisa bayangkan toh. Apalagi mau melakukan. Bayangkan kok tidak terbayang. Sama dengan panjenengan ketika sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh juga berjamaah. Apa keutamaannya kata Rasulullah? Sama halnya jenengan sholat sunnah semalam suntuk. Coba. Ini hadisnya sahih di kitab Riyadhus Shalihin ada. Sholat isya berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid. Itu sama dengan keutamaan kita sholat sunnah semalam suntuk sambung. Bayang sembahyang semalam suntuk sambung. Ikut majelis taklim 8:30 sudah. Berkali-kali ditutup gini bukan kata ada lalat, bukan. Ya Bu ya. Bayangkan sholat sunnah semalam suntuk, Masya Allah. Saking murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking rahman dan rahimnya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba, tapi ya tetap nek sholat di masjid itu tetap berangkat sama suami. Kalau ibu-ibu yang sudah, mohon maaf, yang sudah umur, sudah sepuh ya tidak apa-apa sendirian. Ya. Sudah sepuh ke masjid tidak apa-apa. Nek sing nom-nom yang muda-muda jangan. Garai fit. Ya benar. Ya Bu. Kenapa tetap sholat masjid di masjid itu yang utama untuk orang laki? Ibu-ibu apakah tidak boleh? Boleh, asalkan tidak ada timbul fitnah. Bilang tonggo yang sirik, tumben ke masjid. Ada apa? Tidak ada. Ya Bu ya. Apalagi janda, Masya Allah. Mohon maaf yang janda. Ya. Apalagi Masya Allah ya. Itu apakah masyarakatnya salah? Tidak sepenuhnya. Orang ngerasa nikmat salah, tidak sepenuhnya. Kadang-kadang yang melakukan juga perlu diintrospeksi, diingatkan. Gimana? Perlu diingatkan. Ya. Bilang ngerasa orang itu tidak boleh memang. Ngomongin orang itu tidak boleh. Dosanya besar-besar. Akan tetapi orang tidak boleh berbuat dengan perbuatan yang aneh-aneh sehingga rai wong liya ngrasani. Ya udah. Mau masjid menor. Wangi semuanya. Enggak taunya ada sesuatu dengan Pak Imam. Loh, ini saya bicara kitab loh Bu ya. Kenapa dalam kitab itu perempuan tidak dianjurkan untuk sholat di masjid? Untuk sholat berjamaah di masjid? Ya karena fitnah tadi itu. Kecuali kalau sudah sepuh, ya Bu ya, pensiunan dia monggo. Ya maksud sudah sepuh masih mau begitu ya. Insya Allah tidak. Ya, insya Allah tidak. Ya, apalagi sama bapaknya, sama-sama pensiunan, ayo deh kita rajin ke masjid. Saya itu bagus ya, bagus. Nasi dua anak siji ya, punya anak satu ya. Apalagi hidup sendirian, suami jauh di lokasi atau bukan. Sholat di rumah saja, ya. Sholat di rumah saja. Suami di lokasi 3 bulan baru off, ya. 3 bulan baru libur pulang. Istri ke masjid aku sudah ada usaha. Sholat di rumah, ya. Sholat di rumah, menjaga anak itu pahalanya juga jihadukunna fi buyutikun, kata Rasulullah. Pernah ada orang perempuan itu tanya sama Kanjeng Nabi. Ya Nabi, saya itu pilih kayak orang laki-laki dulu. Ini bahasa saya Bu ya. Orang laki-laki itu ada perang ikut perang.
Ada begini ikut gini, ada perjuangan ikut berjuang. Dijawab oleh Nabi, jihad kunna fi buyutikun. Jihadmu, perangmu ya di rumah, katanya Bu ya. Perang di rumah apa Bu? Bukan di kamar, bukan Bu ya. Jihadnya orang perempuan itu di rumah. Apa? Melayani suami, mendidik anak. Ya Bu ya. Ini yang asli kewajiban perempuan ini. Karena perempuan di Indonesia toleransinya sangat besar sekali, maka banyak yang diambil alih kewajiban itu. Apa? Menyediakan makanan, masak, cuci piring, cuci baju. Cuci piring, cuci baju, masak, belanja, ini mestinya kewajiban siapa? Suami. Ingat loh Bu ya, saya bukan menganukan suami, bukan. Tapi ini asli hukum dalam Islam itu. Belanja, ngasih duit, ngasih belanja, belikan ini, belikan itu, menyediakan makanan, semuanya itu kewajibannya suami. Iya. Cuci baju semuanya beres, itu kewajibannya suami. Itu saya lakukan ketika manten baru. Lama-lama bisa beli mesin cuci. Ya ada wakili. Ya pada Bu, mewakili tanggung jawab orang laki-laki apa? Mesin cuci. Ya Bu ya, loh betul ini Bu, ini asli hukum syariat. Karena kita ini keseimbangan, maka ada ayat lain yang digabungkan, yang disambungkan dengan itu adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah istri itu dengan baik, kata Allah dalam Al-Qur'an. Kenapa bergaul dengan istri dengan baik? Artinya ada kesetaraan, ada keseimbangan. Dan mentang-mentang orang laki-laki itu sebagai pemimpin, kemudian orang laki-laki sewenang. Dan kemudian mentang-mentang orang laki-laki itu sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki itu pemimpin terhadap perempuan dalam Al-Qur'an. Kemudian orang laki-laki sewenang-wenang. Akan tetapi ada keseimbangan di sana, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah istri itu dengan baik. Artinya ada kesetaraan, sama-sama apa Bu ya? Kata orang Jawa itu, ya wis pokoknya berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bukan orang Jawa, itu bahasa Indonesia. Sama-sama dipikul, sama-sama dijinjing. Kenapa? Karena ini menuju pada satu titik yang sama. Kalau bicara aslinya seperti tadi itu, ya. Masa kewajibannya orang laki, semuanya kewajibannya laki-laki. Tapi kalau itu dilakukan, mana bisa di Indonesia? Kenapa? Karena pagi keluar kerja sampai sore, jam 4:30 baru datang. Kapan mau masak? Maka keseimbangan Bu, karena suami yang mencari rizki, yang menjemput rizki, yang mencari duit untuk anak, untuk istri, maka istri marah. Dengan apa? Dengan menjaga makan dan sebagainya. Dengan mendidik anak-anak dan mencuci baju dan seterusnya, dipegang, diambil alih oleh istri. Asli itu hukum yang asli. Semua tanggung jawab lagi. Perempuan melayani. Ya. Makanya dilaknat oleh Allah kalau ada perempuan itu menolak permintaan suami. Meskipun istri itu ada di dapur, ibaratnya, Masya Allah, bisa bayangkan dengan di dapur itu kayak apa sebenarnya? Pertama, masak, pakaiannya Yasmin seadanya. Kemudian aman. Bawa apa Bu? Bawa asap. Sampai di situ Rasulullah itu Bu ya. Meskipun kamu firman bah lagi masak di dapur, suamimu perlu dek sini apa? Saya masak. Masa tidak tahu? Waduh, kalau Anda sudah bentakan seperti itu, la'ana al malaikat hatta tusbiha, kata Rasulullah.
dia akan dikutuk oleh malaikat sampai subuh nanti, ya Bu ya. Sampai subuh malaikat mengutuk sama yang menolak ini tadi. Ya tapi tidak segitunya juga. Kalau kita di Indonesia saling kesetaraan, ada kesetaraan, ada kebersamaan. Akhirnya apa? Istrinya bilang, Mas, aku capek. Oh capek. Oh iya sudah, tidur aja. Maaf deh ya, yang 14 tahun, 15 tahun. Loh itu Islam, iya Islam seperti itu. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, ya dengan adanya majelis ini kita tetap harus tahu mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip. Yang prinsip taat suami itu prinsip. Ya, maka Islam datang dengan dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang bulan ini adalah kelahiran beliau, bulan Maulid. Aslinya bulan Rabiul Awal, karena kelahiran kanjeng Nabi disebut dengan bulan Maulid. Maulid itu kelahiran. Kelahiran Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal. Yang kemudian ketika Nabi SAW ditanya, kenapa ya Rasul engkau berpuasa di hari Senin? Nabi menjawab, hari Senin itu saya dilahirkan. Jadi Nabi berpuasa di hari Senin, puasa Senin Kamis ya Bu ya. Hari Kamis Nabi juga berpuasa. Ya tidak selalu Bu ya. Ingat Bu ya, Rasulullah itu dalam menjalankan apapun tidak selalu, ya, kecuali yang wajib. Kenapa? Karena khawatir kalau terus-menerus dijalankan oleh Nabi, terus-menerus dilakukan oleh Nabi, dikhawatirkan umatnya menghukumi itu adalah wajib. Sama dengan tarawih. Tarawih udah kayak jenengan setiap hari masjid tarawih. Rasulullah udah 3 hari. Berapa Bu? 3 kali, 3 hari. Kalau Rasulullah setiap hari tarawih di masjid, tarawih berarti wajib. Umatnya pasti akan menghukumi seperti itu. Karena Rasulullah cuma beberapa kali saja, maka ya dihukumi sunnah. Bisa dibayangkan jenengan, tarawih wajib. Coba, nggak bisa shopping. Iya enggak? Apalagi 20 hari ke atas, wah sudah angel. Loh iya. Jadi saking murahnya Rasulullah SAW, sama puasa Senin Kamis terus menerus, enggak. Kalau puasa sekali tidak apa-apa ya. Barangkali sampai 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, tidak apa-apa. Tapi jangan seumur hidup puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena Rasulullah juga tidak segitunya. Ya Bu ya. Puasa Kamis ditanya, kenapa kok hari Kamis puasa ya Rasul? Hari Kamis itu saya pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam Jumat wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Di Gua ibu-ibu kalau pernah umroh atau haji pasti berkunjung ke Gua Hira, di atas naik. Sepanjang mata memandang cuma kelihatan batu. Naik, setelah naik turun sedikit, baru masuk. Nah, itu namanya Gua Hira, tempat Rasulullah berkhalwat. Gua Hira itu sepi, itunya. Saya rasa-rasanya tidak masuk. Saya bayangkan, berarti Rasulullah itu kecil ya Bu ya. Badannya itu udah gemuk ya. Pintu gua segitu itu muat. Kalau saya mungkin harus miring gitu. Karena perutnya kecil. Ya Bu ya, karena perutnya gendut. Maka saya harus miring. Saya bayangkan Nabi berkhalwat, menyendiri, beribadah kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian mendapatkan wahyu pertama pada malam 17 Ramadan yang kita kenal dengan nuzulul Quran. Disitulah kenapa Rasulullah berpuasa hari Kamis malam Jumat.
Jadi kalau ada yang tanya siapa yang peringati maulid pertama ya Rasulullah Kanjeng Nabi. Tidak ada zamannya Nabi itu maulid. Ya memang bersyukur kepada Allah itu bisa dengan berbagai cara. Kata Sayyid Al-Maliki dalam kitabnya, asyukru lillah yahsulu bi anwa'i ibadah. Syukur kepada Allah itu boleh dengan berbagai macam ibadah. Bersyukur dengan baca Al-Quran boleh. Bersyukur kepada Allah karena anaknya hatam Al-Quran, mengundang ibu-ibu baca Al-Quran juga boleh. Bersyukur kepada Allah karena dapat rezeki, kemudian mentraktir ibu-ibu semuanya makan, boleh. Bersyukur kepada Allah dengan sujud, boleh. Disebut dengan sujud syukur. Bersyukur kepada Allah dengan menyebut akhlaknya Rasulullah, dengan membaca sirah nabawiyah yang kita sebut dengan maulid, ya seperti ini Bu, menyebut-nyebut Rasulullah, menyebut-nyebut akhlaknya Rasulullah, itu kan sirah nabawiyah. Ada yang nggak mau maulid, tapi bahasanya hadiri nanti malam pembacaan kitab sirah nabawiyah, ya podo sama saja. Mungkin tafsirah nabawiyah, perjalanan Rasulullah dalam dakwah. Kita kan itu yang kita sampaikan dalam maulid. Ya, akhlaknya Rasulullah bagaimana, cobaan dan ujiannya bagaimana dalam berdakwah. Itu namanya sirah nabawiyah, perjalanan dakwahnya Rasulullah. Memang yang dibaca kita, Nabi begini. Pada usia sekian berkhulwat di wahyu, kemudian dapat wahyu. Sama saja. Sama dengan orang nggak mau ziarah kubur, tapi tabur bunga. Ya Bu ya, apa Bu? Tabur bunga. Ya sama saja. Malah enakan ziarah kubur. Kenapa? Karena mendoakan. Ya Bu ya, mendoakan, bacakan Yasin, bacakan tahlil, bacakan kalimat thayyibah, kemudian didoakan, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya baca dari surah Yasin, dari ayat kursi, dari surat 4 diberikan pahalanya kepada almarhumah ibu saya yang bernama ini, binti ini. Mudah-mudahan ibu saya selalu dalam ampunan dan mendapatkan rahmat dari Allah. Itu kan doa. Ibu-ibu doa itu artinya itu, kalau ibu hafal atau baca, artinya seperti itu. Mendoakan almarhum atau almarhumah yang ada dalam alam kubur. Nah, Nabi SAW memperingati hari kelahiran beliau dengan puasa di hari Senin. Maka ibu-ibu boleh berpuasa ketika kelahiran anaknya, boleh. Saya puasa hari ini, kenapa? Hari ini kelahiran anak saya. Kenapa dipuasain ke hari kelahirannya? Kebetulan anak saya juga lagi ujian, menempuh ujian untuk skripsi atau apa. Bagus. Ya, doa dari orang tua tidak hanya doa begini, tapi nyata dengan berpuasa. Tanpa ada sebab, cuma niat untuk puasain anak boleh. Hari ini anak saya lagi ujian masuk perguruan tinggi selama 2 hari, saya puasa 2 hari. Boleh. Jadi doanya bukan cuma doa setelah sholat, tapi juga dengan berpuasa. Apalagi diimbangi dengan nadar niat. Ya Bu ya, nanti kalau anak saya lulus, maka saya akan ajak dia untuk pergi ibadah umroh. Itu mendorong. Kewajiban untuk menjalankan ibadah umroh menjadi wajib manakala itu dinadarkan. Umroh itu hukum asalnya adalah sunnah. Tapi ketika dinadarkan itu menjadi wajib. Setelah dapat seminggu, anaknya, Pak, saya terima, alhamdulillah, umrohnya menjadi wajib. Kenapa? Karena nadar, niat tadi. Baik seperti itu, bagus. Kenapa? Untuk mendorong
supaya cita-cita ini dikabulkan oleh Allah. Tapi niat yang bagus, nazar yang baik, tidak boleh nazar yang tidak baik. Ya, apa semuanya? Kalau nanti lulus, saya ajak ke Manas. Apa yang tidak baik itu ya? Tidak ada lah. Kalau ibu-ibu majelis taklim, insya Allah tidak ada. Semuanya niatnya pasti baik. Dalam keluarga niatnya pasti baik. Kalau tidak baik, tidak boleh. Maka Nabi SAW berpuasa di hari Senin. Ibu ya? Kalau ditanya siapa yang pertama kali maulid Rasulullah, dengan apa? Berpuasa. Kapan? Hari Senin. Nah, gitu ya. Jadi jenengan tidak usah bingung tanya apa dalilnya maulid. Tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Ada ayat yang dibaca adik tadi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi, dengan karunia dari Allah. Apa karunianya Allah itu? Yaitu kelahiran Rasulullah SAW. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah itu? Terutusnya Rasulullah SAW. Sebagaimana ayat lain menyebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Bu ya. Fa bidzalika falyafrahu, maka dengan itu semuanya. Apa itu? Dengan kelahiran Nabi, dengan terutusnya Nabi, maka hendaklah kalian itu senang. Senang, gembira. Terutusnya Nabi kita senang, senang. Kelahiran Nabi kita diberitakan untuk senang, iya. Masa dengan kelahiran Nabi kita tidak senang? Kalau kita punya anak aja senang. Lahir anak laki-laki, alhamdulillah ya, alhamdulillah telah lahir anak saya yang pertama. Telah lahir cucu saya yang pertama, namanya ini, nanti dikasih nama ini. Dikasih tahu semua teman-temannya, Bu. Bahkan kemudian diundang untuk tasmiah, saking senangnya orang tua. Ya, saking senangnya orang tua, bahkan kata orang Bu ya, punya cucu itu lebih senang kepada cucu daripada ke anak. Saya belum punya cucu belum. Ya Bu ya, katanya begitu, lebih senang ke cucu. Juga sih tahu kemana-mana, senang dengan kelahiran anaknya, senang dengan kelahiran cucunya. Kenapa bangga? Lu masa dengan kelahirannya kan Nabi tidak senang, tidak bangga. Kelahiran anaknya aja bangga. Kita mengenal dengan Pak RT, kenal Pak Lurah, kenal Pak Camat, senang. Kenal wali kota, senang. Kenal Pak Gubernur, istrinya gubernur, kenal. Diminta nomor WA-nya. Saya dikasih nomor WA-nya Bu Gubernur, bilangnya apa ya? Padahal istrinya gubernur. Senang kita dengan kenal dengan pejabat, dengan ini, dengan orang kaya. Kita mengenal, senang. Tapi ketika mengenal Rasulullah SAW, dipermasalahkan. Ya, kenapa? Tidak boleh maulid itu. Padahal tujuannya maulid untuk mengenalkan kita kepada Nabi, menciptakan kita, lebih mendekatkan kita kepada Nabi, lebih menciptakan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, terutusnya Rasulullah. Nabi itu diutus untuk memberikan rahmat. Iya, rahmat apa? Kasih sayang. Bukan untuk memvonis, bukan untuk mengkafirkan, tapi untuk mengislamkan. Ya Bu ya, Bu, untuk mengislamkan. Ya, kalau sekarang ada orang Islam malah dikafirkan. Ya, terbalik. Kalau Rasulullah mengislamkan orang kafir, kalau orang sekarang ada yang mengkafirkan orang Islam, terbalik. Ya, terbalik dengan apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh Nabi. Kalau Nabi mengislamkan orang kafir, apa yang dibawa oleh Nabi SAW pertama adalah ajaran tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal dengan sifat 20. Pernah belajar Bu ya? Wujud, idam,
mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hajat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sabir basiran mutakalliman. 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, 20 juga sifat mustahil atau muhal bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengenalkan itu? Yang mengenalkan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada kanjeng Nabi, kita tidak kenal kepada Allah. Kalau Allah tidak mengutus Rasulullah, kita tidak kenal kepada Allah. Coba, betapa luar biasa. Menjadikan kita orang bertauhid, bersyariat, kita sholat dia. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan. Kita menikah dalam satu ajaran dalam Islam, iya. Kenapa? Karena itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki perempuan boleh senang suka, boleh. Syaratnya apa kata Nabi? Syaratnya harus lewat pintu. Pintu itu apa? Pintu pernikahan. Kalau belum nikah jangan. Kalau belum qabil tuh nikah, saya terima nikahnya. Ini binti ini sah. Itu belum sah, ya Bu ya. Kenapa? Karena Islam mengatur peradaban Bu. Coba kalau udah diatur seperti itu, apa jadinya kira-kira? Apa bedanya dengan hewan? Ayo, wong lanang kono nyatek, ya Bu ya. Kesana lagi orang laki-laki nyatek lagi, ya. Sampai di sana nyakot lagi. Akan seperti hewan, seperti apa? Karena manusia itu mulia, maka dituntut oleh Nabi, diatur oleh Nabi. Oh, harus nikah dulu. Setelah pernikahan, kemudian baru halal. Setelah halal punya anak. Anaknya namanya Amin. Amin bin siapa? Bin Ali. Jelas. Ya Bu ya. Amin ini bapaknya namanya Ali. Ali punya bapak namanya Umar. Terus jelas. Kenapa? Karena diatur oleh Nabi, diatur oleh syariat, diatur oleh ajaran agama Islam. Kalau udah begitu, ini rame-rame. Anaknya siapa ini? Bin siapa? Bin rame-rame. Bapaknya ini, kadang bapaknya kadang ini. Coba, apa kira-kira jadinya dunia ini? Semrawut. Kayak hewan itu kan semrawut. Tidak tahu mana ibunya, mana bapaknya, mana kakaknya, mana adiknya, tidak tahu. Ya, itu hewan. Hewan. Kalau manusia tidak seperti itu diatur. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Oke, jadi manusia yang beradab, tahu aturan. Kenapa? Karena diatur oleh Nabi. Peradaban apalagi? Berbaju, berbusana. Islam mengajarkan kita seperti ini. Iya, Pak, menutup aurat semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Islam iya. Coba kalau itu tidak diatur oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian atau tidak, Allah tidak mengutus kepada Rasulullah untuk menyampaikan itu. Tidak ada Nabi Muhammad seandainya. Mungkin manusia masih pakai daun. Ya benar, sebagai penutupnya. Daun. Ya benar. Mungkin masih pakai daun. Karena ada Islam yang datang, maka diatur oleh Islam. Ini loh pakaian bagi perempuan. Ini loh untuk laki-laki. Semuanya ini Islam yang mengatur kepada kita, Bu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni, intamasaktum bihima lan tadillu abada." Nabi ketika haji wada di Mina,
di mana Bu? Di Arafah. Pada khutbatul Arafah, mudah-mudahan yang belum haji bisa menunaikan ibadah haji, yang belum umroh bisa umroh. Ya Bu. Nabi pidato itu ketika di padang Arafah. Arafah ketika wukuf itu kan ada khutbah Arafah. Wukuf itu dimulai dari beduk itu jam 12. Pas matahari di atas. Ya kalau jam pita ya belum tentu jam 12. Ya, kalau jam istiwa pasti jam 12. Pas matahari di atas itu waktu zuhur geser sedikit ke barat, masuk waktu zuhur. Nah, waktu zuhur itulah jamaah haji mulai wukuf. Wukuf itu artinya waqafa, berhenti sejenak. Ya. Itu ajarannya Nabi siapa? Ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin haji itu Nabi Ibrahim, kurban Nabi Ibrahim. Ya Bu ya. Tapi kok diajarkan juga dalam syariatnya Nabi Muhammad? Karena agama Islam itu penyempurna. Dari ajaran-ajaran terdahulu disempurnakan jadi satu dalam satu kitab suci yang disebut dengan Al-Qur'an. Apa pidatonya Nabi ketika di padang Arafah? Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Saya tinggalkan kalian dua hal, kata Nabi. Kalau kalian berpegang teguh pada dua hal ini tadi, maka tidak akan pernah kalian terjerumus, tersesat selamanya sampai di akhirat. Apa yang pertama kata Nabi adalah kitabullah. Insyaallah 30 juz Al-Qur'an itu. Ya, jenengan majlis taklim juga sambil baca Al-Qur'an. Tadarus ya. Enggak undang ustaz ya tadarus, ngaji bareng-bareng. Boleh. Pakai Al-Qur'an juz-juzan juga boleh. Ya Bu ya, kan ada Al-Qur'an satu juz. Ngaji sama-sama, satu juz. Setengah juz. Boleh. Ya Bu ya. Satu juz bagi dua sebenarnya. Karena saya kurang lancar ngajinya. Dua aja, tidak apa. Ini kan lebih 30. 50 ada. Ya. Boleh dengan ngaji, boleh baca Al-Qur'an. Wahyu 30 juz oleh zaman Rasulullah sampai hari ini. Sampai kiamat dijaga oleh Allah. Tidak akan pernah ada orang yang bisa menggantikan hatta satu huruf pun dalam Al-Quran. Karena Allah yang menjaga. Jadi jangan kalau ada WA, ada video di WA, ada Al-Quran palsu, telah mengganti satu huruf, mengganti satu kalimat dengan kata-kata ini, udah, itu hoax. Ya. Kenapa? Karena pasti ketahuan dan pasti bisa dikembalikan kepada yang mencetak. Jadi kan beli Quran di mana? Oh, di toko buku di Kelandasan. Kok ternyata ada yang beda. Kembalikan ke tokonya, kemudian jenengan diganti yang baru. Ya. Apalagi ada yang salah, tambah terima kasih. Nanti tokonya melaporkan ke pusat percetakannya akan diperbaiki. Itu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Maka kata Rasul SAW, berpegang teguh pada Al-Quran dan berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah dengan demikian kita akan menjadi orang yang selamat. Sebelum saya tutup, ibu-ibu, ayo kita bersama-sama beristighosa, memohon kepada Allah dengan membaca Ya Arhamar Rahimin, memohon supaya segera diturunkan hujan. Ya Bu ya. Ini waduk Manggar katanya sudah mulai kering, airnya tinggal sedikit. Ya. Dan kebetulan kita di Indonesia ini belum secanggih di negeri-negeri luar sana. Kalau negara-negara maju tidak ada masalah dengan air. Kenapa? Karena air laut yang disuling. Ya. Air laut disedot, ditawarkan menjadi air tawar, kemudian dialirkan jadi pump. Ya, PDAM. Kita masih mengandalkan air hujan. Ya.
masih mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya benar? Air laut kena matahari naik ke atas. Itu kalau sekolah dulu ya. Kemudian ditiup angin, hujan. Ya kan dari Allah semuanya. Ya. Kalau langsung punya alat sendiri kan bisa. Sedot air laut, alirkan ke rumah-rumah. Di Mekah sudah begitu, Saudi itu sudah begitu. Kita belum bisa, karena alatnya katanya mahal sekali katanya saya tidak tahu sendiri ya. Tapi saya berharap mudah-mudahan anak-anak kita nanti yang SMK yang apa itu ya bisa menjadikan mesin-mesin yang canggih yang bisa mengelola air. Ini permasalahan yang terus terjadi, sering terjadi di Balikpapan. Ya, maka dari itu mari kita sebentar beristighosah, mohon siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tirukan saya dengan baca ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Monggo. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Rabbi isqina waiz'ab nafi' mubarak dawam yadumu fi kulli 'am ala mamarri sinin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Thumma as-salatu was-salam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram was-sahbi wat-tabi'in. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Al-Fatihah. Iya. Demikian ibu-ibu yang saya hormati, ada kurang-lebihnya, ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang sopan. Saya mohon maaf yang saya tulis-tulisnya. Allahumma fiqh ila kami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.